Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dikelilingi para sahabat yang setia dan penuh pengorbanan dalam ikut memperjuangkan agama Allah. Bahkan para sahabat itu telah dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga adalah Amr bin Al-Jamuh. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang yang pincang kakinya. Namun demikian, meski kondisi fisiknya tidak sempurna, ia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk mendapatkan syahid, sehingga Allah pun memuliakannya dengan syahid itu. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang pemuka Bani Salamah yang disegani. Ia adalah salah seorang pemimpin Yasrib pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, ia menyembah berhala Manat. Manat ini merupakan patung yang terbuat dari kayu yang indah dan mahal harganya. Hampir setiap hari, patung itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian khusus dan mahal. Amr bin Al-Jamuh memiliki 4 orang anak laki-laki, diantaranya Khalad, Muawid, Mu'az, dan Abu Aiman. Suatu hari sang ayah mengetahui keislaman mereka. Saat mengetahui anaknya belajar agama Islam, ia meminta anaknya mengatakan tentang yang didengarnya. Anaknya bernama Mu'az lantas membacakan surat Al-Fatihah. Amr bin Al-Jamuh terpesona mendengar surat tersebut. Namun ia masih saja meminta petunjuk kepada berhala Manat. Hingga kemudian beberapa pemuda mengikat berhala Manat dengan bangkai anjing di sebuah sumur. Amr bin Al-Jamuh kemudian tersadar dan mulai berpikir bahwa berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak bisa melindungi dirinya dari aniaya orang lain. Akhirnya ia memutuskan untuk masuk Islam. Amr bin Al-Jamuh membersihkan badan dan pakaian serta memakai wewangian sebelum menemui Rasulullah SAW. Ia pun menyesali dosa-dosanya selama dalam kemusyrikan. Setelah masuk Islam, ia mengerahkan seluruh hidupnya, hartanya, dan anak-anaknya dalam menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada perang Uhud, Amr bin Al-Jamuh memiliki niat untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Namun anak-anaknya ingin menahannya agar tidak usah ikut berperang lantaran keadaan fisiknya. Mereka berkata kepada ayahnya, "Allah memaafkanmu." Ketika Islam memasuki kota Yasrib, usia Amr bin Al-Jamuh sudah lewat 60 tahun, sehingga ia terbilang sudah renta, ditambah kondisi fisiknya yang pincang. Amr bin Al-Jamuh lantas datang menghadap Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, anak-anak saya ingin menahan saya dari peperangan ini. Mereka menahan agar aku tidak ikut berperang pergi bersamamu. Demi Allah, saya ingin melangkah dengan kepincangan saya ini di dalam surga." Rasulullah SAW berkata, "Allah memaafkanmu, engkau tidak diwajibkan berjihad." Rasulullah juga berkata kepada anak-anaknya, "Kamu tidak boleh menahannya, semoga Allah memberikan syahid kepadanya." Namun karena tekadnya, Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya ikut serta dalam perang Uhud. Ia kemudian pergi menghadap kiblat sambil mengucapkan, "Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan sia-sia." Lalu ia gugur sebagai syahid. Dalam riwayat lain disebutkan, Amr bin Al-Jamuh datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berperang fisabilillah hingga aku terbunuh? Apakah di dalam surga aku akan berjalan dengan kaki yang tidak cacat?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Ia selanjutnya gugur sebagai syahid pada perang Uhud. Rasulullah kemudian melewati jasadnya, anak saudaranya, dan seorang hamba sahayanya dan mengubur mereka dalam satu kubur.
Disebutkan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Al-Jamu dalam satu liang lahat. Sebab semasa hidupnya mereka berdua adalah sahabat setia yang saling menyayangi. Ia juga memakamkan satu liang dengan putranya, Khalad bin Amr. Wallahu a'lam bishawab.